Yang diharapkan, selalu diharapkan oleh masyarakat, terutama pada awal munculnya pandemik, bahwa para pejabat di level daerah maupun pusat memberikan instruksi kepada masyarakat, jangan pulang saat ini, pulangnya nanti Agustus atau tahun baru. Ternyata itu kan bohong semuanya, tidak bisa terrealisasi dan tidak bisa diharapkan oleh masyarakat. Artinya dalam tanda petik bahwa COVID itu sudah hilang. Tapi nyatanya masuk pada tahun 2021 justru meningkat. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita sebagai warga masyarakat yang tentunya dengan kondisi seperti ini perekonomian masyarakat semakin terseok-seok. Dengan peningkatan angka COVID, otomatis pemerintah membuat aturan-aturan yang mana bahwa aturan itu akan membatasi kegiatan masyarakat. Seperti halnya adanya PSBB, PMKM dan lain sebagainya. Itulah aturan-aturan yang membatasi ruang gerak masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan usaha. Seperti halnya pedagang kaki lima dibatasi berjualan hanya sampai jam 7 malam atau jam 9 malam. Padahal pedagang-pedagang itu buka jam 5, jam 6 baru selesai nata-nata. Kemudian kalau jam 7 harus tutup. Ya otomatis mereka tidak mendapatkan income. Dan banyak hal lain seperti kegiatan-kegiatan usaha ekonomi yang lain, seperti orang hajatan secara aturan juga tidak diperbolehkan kalau tidak mentaati peraturan. Dengan kondisi demikian, otomatis bahwa perekonomian kita itu justru akan semakin terpuruk. Apalagi dengan tahun anggaran baru tahun 2021, beban hidup masyarakat itu bertambah, Pak. Harga barang-barang meningkat, kebutuhan pokok meningkat, harga minyak meningkat. Apalagi kalau ada orang yang mau bangunan, harganya sudah berubah total. Padahal peluang-peluang untuk mendapatkan masukan atau daya beli masyarakat itu tidak dibarengi. Artinya daya beli tidak mampu untuk membelanjakan kebutuhan-kebutuhan yang mereka harapkan. Otomatis ketika daya beli masyarakat menurun, jumlah pengangguran bertambah, ekonomi kemudian bertambah, orang miskin juga bertambah, otomatis dampaknya penerima bantuan akan lebih banyak. Ini yang perlu saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, bahwa kondisi di tahun 2021 terkait masalah ekonomi, wallahu alam, ini secara pandangan kami selaku warga masyarakat dan selaku BPD itu belum ada arah titik terang yang baik. Apalagi kalau kita melihat regulasi pada tahun 2021 sesuai dengan peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020, kemudian peraturan Menteri Keuangan, bahwa ternyata uang-uang dari pemerintah yang masuk ke desa muatannya masih pada sektor ekonomi, ketahanan pangan dan menyelamatkan hidup orang. Jangan sampai ada orang kelaparan, jangan sampai ada orang tidak punya pekerjaan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan harian. Artinya bahwa seperti BLT dana desa itu dalam penggunaan sesuai dengan edaran, dan tadi juga sudah saya baca bahwa edaran dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, bahwa di situ ada ketentuan-ketentuan bahwa BLT adalah prioritas utama. Jadi APBD desa terkait penggunaan dana desa untuk BLT itu merupakan prioritas utama. Kalau sudah dikatakan prioritas utama, berarti harus dinomorsatukan. Anggarannya harus betul-betul dipersiapkan. Memang kami selaku anggota BPD dalam pembahasan anggaran, saya selalu mengharapkan kepada pemerintah desa agar alokasi BLT itu betul-betul disiapkan dengan matang, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan saya selaku anggota BPD menyampaikan anggaran untuk BLT seperti tahun 2020. Ini terbukti bahwa kebijakan pemerintah terkait BLT itu diberikan ruang yang cukup besar untuk memberikan bantuan kepada masyarakat berupa BLT, terutama kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, apa itu PKH, PPNT dan lain sebagainya. Dan bantuan BLT DD ini sesuai dengan edaran Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyumas, tidak hanya untuk beli makan. Kalau panjenengan petani untuk beli bibit boleh. Kalau panjenengan bidang-bidang usaha apa untuk belanja untuk menopang usahanya, nggak masalah. Kalau panjenengan peternak untuk beli kambing, saya kira nggak masalah. Yang tidak boleh mungkin seperti beli HP, beli TV, beli hal-hal yang
bagi rokok itu juga tidak boleh. Tapi ketika ada warga panjenengan Pak RT melihat duit BLT kok malah nggak tuku cempet, itu biarkan, nggak apa-apa, malah justru itu bagus itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, setiap pembahasan tentang BLT kami memang menggebu-gebu, bukan berarti kami punya niat tidak baik, itu tidak, mohon dipahami dengan bijak, karena aturannya juga seperti itu. Ketika tidak ada aturan, saya tidak mungkin akan berani ngomong dengan lantang terkait anggaran tentang BLT. Ini tadi saya mendapat share dari paguyuban bahwa ternyata penerima BLT ini tidak hanya kepada masyarakat miskin, tetapi masyarakat yang dalam kondisi pandemik ini memang yang tadinya buruh, tidak punya pekerjaan sehingga agak terganggu perekonomian, terutama kebutuhan pokok. Itu tidak perlu diperhatikan apabila mereka belum menerima bantuan-bantuan dari lain. Jadi kita tidak boleh hanya melihat sepintas dari casing, padahal dalemannya belum tentu seperti yang kita lihat. Artinya orang miskin dalam petik sekarang itu belum tentu mereka yang rumahnya bagus itu mesti jaminan perekonomiannya baik. Jadi perlu kita sikapi, dan kami dalam rangka memberikan dukungan kepada pemerintah desa untuk melakukan dana desa untuk BLT tidak melanggar aturan, justru sesuai dengan aturan. Salah satu pedoman penggunaan dana desa yang prioritas utama adalah dana desa. Jadi kami ditemui di tengah masyarakat, bahkan mungkin para ketua RT pun ada juga yang tidak sepakat. Loh Pak, duit setiap tahun kok gue bangun bantuan terus, mending gue bangun apa? Saya hormati, saya terima, saya pahami itu betul. Tapi ternyata kadang-kadang mereka juga ternyata sudah terima PKH, sudah terima BPNT, ketika ada proyek dia ikut kerja, tapi tidak memikirkan masyarakat yang lain. Masyarakat yang tidak dapat BPNT, tidak dapat PKH, anak-anak proyek juga orang ikut kerja, akhirnya belum menerima bantuan apapun. Jadi ini juga perlu dipertimbangkan. Mari selagi warga kita itu memang tidak menerima apapun dan dalam kondisi yang perlu kita bantu, ya mari kita bismillah kita bantu, begitu. Jadi mohon untuk dipahami, insya Allah ketika nanti problema pandemik ini sudah selesai, insya Allah harapan-harapan kita untuk membangun wilayah insya Allah akan bisa terlaksana dengan baik. Tapi dalam kondisi tahun 2021 bukan berarti saya memastikan, tapi keadaan perekonomian kita belum stabil. Walau a'lam, kecuali Allah memberikan mukjizat, kita tidak bisa menebak. Tapi melihat kondisi sekarang di awal tahun saja kita sudah bisa merasakan betapa susahnya pemerintah ketika menghadapi banyak bencana. Di bulan Januari ini ada berapa bencana, itu otomatis akan menguras keuangan negara untuk mengatasi warga masyarakatnya. Sehingga bukan berarti kita tidak optimis, 2021 perekonomian kita masih terpuruk. Ini perlu disikapi, sehingga kebijakan dana desa ini memang perlu diprioritaskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, terutama untuk menyelamatkan jiwanya dulu, menyelamatkan kebutuhan pokoknya dulu. Syukur bisa meningkatkan, mengembangkan perekonomian warganya dengan potensi-potensi yang mereka miliki. Yang biasa bertani, silakan ketika ada bantuan gunakan untuk menopang kelancaran bertani. Yang berdagang silakan gunakan untuk menopang kegiatan berdagangnya. Kemudian yang peternak juga silakan. Kalau memang terpaksa tidak melakukan itu dan butuh makan untuk beli beras pun itu tidak disalahkan. Justru itu faktor utama yang perlu diperhatikan. Jadi kami selaku BPD sangat mendukung kepada pemerintah desa dalam ini Pak Kades, ketika alokasi untuk BLT besar pun selagi itu betul-betul diterimakan kepada masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat, kami atas nama pribadi sebagai warga masyarakat dan lembaga BPD insya Allah sepakat dengan kebijakan itu. Mudah-mudahan nanti hasil dari penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh para anggota BPD di wilayah-wilayah masing-masing bisa mengakomodir kepentingan masyarakat, sehingga nanti bantuan itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan mungkin di samudra ini yang paling akhir dalam Musdesus BLT ini tidak seperti desa-desa yang lain, mungkin sudah semuanya. Tapi kami ingin hasil Musdesus ini betul-betul memiliki kekuatan legitimasi dukungan dari warga masyarakat dan secara aturan tidak menyalahi, sehingga tidak ingin di kemudian hari ada permasalahan. Sehingga silakan kepada
para RT RW yang kemarin sudah dibahas dengan BPD di masing-masing wilayah, ternyata masih ada yang tertinggal, sampaikan saja. Nanti bagian pemerintah desa Pak Saryono mungkin yang membidangi untuk melakukan pengecekan apakah nama-nama ini sudah menerima atau belum. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Jadi terkait alokasi BLT yang bersumber dari dana desa itu didukung oleh aturan yang sangat kuat. Jadi tidak perlu ragu, marilah kita dukung kebijakan ini dan mudah-mudahan pandemi Corona-19 ini di tahun 2021 setelah nanti vaksin didistribusikan, insya Allah pandemik akan lenyap dan akan bisa normal kembali di tahun 2022 sehingga anggaran-anggaran bisa kita gunakan untuk kepentingan memajukan desa pada khususnya dan umumnya negara tercinta Republik Indonesia. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Saya akhiri bila